Shalom, selamat sore ibu-ibu yang sedang berada di tempat masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan, sore hari ini kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Memulai ibadah kita pada saat ini, saya mengajak kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan segenap keberadaan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan dimuliakan melalui ibadah kita pada saat ini. Amin. Kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 27 yang mengisahkan tentang betapa besar dan dalam kasih Allah kepada kita umatnya. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Ia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, tahta kuasa akan lenyap. Yang tak tetap, tahta kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh, tak berubah sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami permuliakan, kami memuji kebesaran-Mu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa boleh kami alami. Ketika kami beraktivitas hari lepas hari, bahkan dalam setiap kehidupan kami sungguh mengalami pimpinan Tuhan. Hingga saat ini ya Tuhan, Tuhan kembali memberikan kepada kami semuanya kesempatan yang indah untuk beribadah bersama-sama. Kami rindu untuk memuji, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, biarlah roh Allah yang memimpin kami saat kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu.
saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, bahkan ketika kami juga menaikkan doa-doa kami kepadamu. Pimpinan Allah sungguh nyata dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku mata untuk memandang sekeliling. Berikanku tangan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan berikanku kaki untuk melangkah dalam melakukan setiap hal yang menjadi rencana Tuhan melalui hidup kita masing-masing. Mari dengan sikap doa kita akan naikkan pujian ini. Tuhan, beri kami hati yang memuliakan Engkau. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita kembali akan mengulangi pujian ini. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Tema kita hari ini yaitu melihat dengan penuh belas kasihan. Melihat dengan penuh belas kasihan. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita yaitu Matius 9 ayat 35 hingga 38. Nah, ibu-ibu yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini mengisahkan tentang salah satu bagian dari pelayanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun waktu itu dia melayani. Nah, dalam pelayanannya semakin hari semakin banyak orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Kemana Yesus pergi mereka mengikut. Dan mereka yang mengikut Yesus pada waktu itu datang dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan masing-masing. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur saat ini kami akan belajar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semuanya siap mendengarkannya.
Bantu kami Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, saya mengajak kita sekalian untuk membuka Matius pasalnya yang ke-9. Matius 9 ayat 35 hingga ayatnya yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi, perikop yang kita baru baca dari Matius 9 ayat 35 hingga 38 ini diawali dengan kata demikianlah di ayat 35 ya. Demikianlah ini memberi pengertian bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus baik sebelumnya maupun saat itu merupakan suatu hal yang berulang-ulang dilakukan dan berlangsung secara berkesinambungan atau sudah menjadi kebiasaan dan gaya hidup Tuhan Yesus. Apa itu? Yakni melayani dan berkeliling dari kota yang satu ke kota yang lainnya, dari desa yang satu ke desa yang lainnya. Dan dalam perjalanan pelayanannya, apa yang Yesus lakukan pada waktu itu? Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan kabar baik tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja, serta menyembuhkan orang-orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan kelemahan. Ketika mendalami kelemahan orang-orang yang dalam kelemahan, rupanya ini adalah orang-orang yang mengalami cacat bawaan, mereka yang tidak berdaya. Dan oleh karena keberadaan mereka seperti itu yang sangat penuh dengan keterbatasan, mereka sangat membutuhkan pertolongan, mereka sangat membutuhkan perhatian, mereka sangat membutuhkan keberhargaan diri mereka. Ibu-ibu, menurut teori hierarki kebutuhan dari seorang ahli yang bernama Maslow, ada 5 kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan yang menyangkut kebutuhan utama atau kebutuhan primer untuk mempertahankan hidup secara fisik seperti makan, minum, tempat berteduh atau tempat tinggal atau rumah, pakaian, kemudian tidur dan oksigen. Pokoknya bisa disimpulkan sandang, papan, dan pangan. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Dan yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan. Yang kelima adalah kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, orang yang dalam kelemahan itu sangat mengalami krisis dalam kelima kebutuhan ini. Syukur-syukur kalau keluarga inti mereka memperhatikan orang-orang seperti ini. Tetapi jika keluarga yang dekat sekalipun tidak atau kadang tidak lagi memperhatikan orang-orang yang mengalami kelemahan bawaan seperti cacat yang permanen tentunya ya.
Nah, tentunya mereka akan mengalami kesepian, mengalami hal yang merasa diabaikan karena kebutuhan dasar dalam kehidupan itu tidak terpenuhi. Nah, orang-orang seperti inilah yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya penyakit yang menyangkut kelemahan tubuh yang bisa dilihat seperti sakit ayan waktu itu, kemudian orang yang lumpuh juga, orang yang buta dicelikan, orang yang sakit bermacam-macam Tuhan sembuhkan, tetapi juga menjangkau orang yang dipinggirkan, orang yang tidak terlalu mendapat perhatian pada waktu itu, mereka yang tidak berdaya. Nah, mengapa Yesus begitu giat melakukan semuanya? Satu alasan ibu-ibu, yaitu karena tergerak hati oleh belas kasihan. Tema kita hari ini, melihat dengan penuh belas kasihan. Nah, proses tergerak hati oleh belas kasihan dimulai ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, saudara, setiap manusia termasuk saya dan ibu-ibu sekalian diperlengkapi dengan panca indera. Salah satu dari 5 indera yang kita miliki yaitu mata. Panca berarti 5 ya, berarti ada 5 indera. Nah, dari 5 indera ini salah satu yang kita miliki itu adalah mata. Nah, menurut sebuah tulisan yang saya pernah baca bahwa ada 5 fungsi mata. Yang pertama, alat komunikasi. Tentu kita, alat komunikasi kan biasanya melalui mulut kita berbicara. Ternyata mata juga merupakan salah satu alat komunikasi. Contohnya kita berkedip saja, orang yang sudah paham tentang kode atau pesan yang kita sampaikan melalui kedipan itu merupakan suatu bentuk komunikasi yang bisa kita sampaikan kepada seseorang dan orang tersebut memahami apa yang kita lakukan melalui mata kita. Nah, kemudian yang kedua, alat indera penglihatan. Itu yang secara umum kita tahu ya. Kemudian yang ketiga, mengawasi segala hal yang mungkin membahayakan. Dan yang keempat, sebagai keseimbangan, kemudian ada juga mempelajari berbagai hal. Nah, hubungannya dengan fungsi kelima, mata adalah indera pertama yang menerima informasi yang diberikan oleh seseorang atau sesuatu. Misalnya, dengan mata kita bisa membaca buku. Dengan mata kita bisa melihat sebuah kejadian. Bukan hanya melihat, tetapi kadang-kadang kita menganalisanya, bahkan mempelajarinya. Kenapa ya kejadian seperti itu bisa terjadi? Itu melalui mata. Mata dulu yang melihat, lalu kemudian diolah melalui otak. Nah, fungsi mata yang kelima ini bukan hanya sekedar melihat, tetapi melibatkan hati untuk merespon setiap kejadian yang dilihat atau yang ibu-ibu dan saya lihat. Memang benar kata pepatah, dari mata turun ke hati. Nah, ayat 36 dari bacaan kita tadi, firman Tuhan berkata demikian. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Nah, apa maksudnya ibu-ibu? Yesus sangat memahami keadaan yang sedang mereka alami, yang sedang terjadi terhadap orang-orang banyak yang waktu itu terus mengikuti Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi, dari desa ke desa, dari kota satu ke kota yang lainnya, banyak orang selalu mengikut dia. Bahkan suatu ketika waktu Tuhan Yesus harus menyeberang, waktu itu rencananya hendak menyepi dulu, menghindar dari orang yang ramai mengikuti dia. Tetapi akhirnya orang-orang yang ramai itu, orang-orang banyak yang mengikuti Yesus waktu itu berjalan kaki, dan mereka akhirnya tiba juga di mana Tuhan Yesus berada pada waktu itu. Nah,
Yesus sangat memahami, kembali saya menekankan hal ini. Yesus sangat memahami keadaan yang sedang dialami oleh orang-orang pada waktu itu. Nah, saudara coba ambil Alkitab masing-masing ya. Saya mengajak kita masing-masing memegang Alkitab. Walaupun ada HP, ada firman Tuhan di HP, tetapi baiklah kita biasakan tetap membaca, jangan melupakan Alkitab yang tertulis ini. Nah, saya mengajak kita mengambil Alkitab kita masing-masing dan perhatikan baik-baik di antara Perjanjian Lama, yaitu kitab Malayaki, kitab terakhir dalam Perjanjian Lama, dan kitab pertama di Injil Matius dalam Perjanjian Baru ini. Di sini ada satu halaman yang kosong. Memang ini hanya satu halaman kosong. Namun sebetulnya halaman kosong itu mewakili berapa tahun ibu-ibu? 400 tahun. Nah, 400 tahun itu Allah waktu itu berdiam diri. Berdiam diri artinya tidak ada nabi yang diutus untuk menyampaikan nubuat, untuk menyampaikan peringatan, untuk menyampaikan firman Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Jadi Allah benar-benar berdiam diri terhadap umat Israel. Sakaria pasal 10 ayat 2. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat dan dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta. Dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Ini menggambarkan situasi yang sedang terjadi ketika umat Tuhan waktu itu mengalami suatu masa di mana Allah berdiam diri. Akhirnya firman Tuhan menggambarkan keadaan umat Tuhan pada waktu itu seperti domba yang tidak bergembala. Nah, setiap orang waktu itu melakukan apa yang mereka anggap baik. Yang pada waktu itu mungkin ada dalam persoalan hidup, mereka pergi kemana? Ada yang pergi kepada juru-juru tenung, ada yang pergi kepada pelihat, lalu ada yang melakukan hal-hal yang mungkin sudah berhubungan dengan hal-hal yang bentuknya okultisme seperti dukun atau hal-hal yang jampi-jampi atau apapun pada waktu itu. Hal-hal seperti itulah yang terjadi pada zaman itu. Sehingga mereka dikatakan seperti kawanan domba yang tidak bergembala. Nah, kita tahu bahwa domba, ketika kawanan domba yang asli ini ya, ternak domba itu tidak memiliki gembala, maka mereka akan mudah untuk pergi menurut apa yang menjadi keinginan mereka. Mereka tidak akan tahu di depan itu ada jurang kah, atau ada cadas atau hal-hal yang akan mencelakakan domba ini. Mereka tidak paham tentang hal itu, ya jalan saja. Pas masuk jurang ya masuk jurang, mati yang mati. Ya, demikianlah keadaan umat Israel pada waktu itu. Nah, dalam situasi seperti ini Yesus hadir menyatakan belas kasihannya yang aktif. Belas kasihan bukan hanya melalui tetapi aktif, bukan pasif, saudara. Nah, kehadiran dan tindakan Yesus waktu itu menjawab kebutuhan manusia pada saat itu yang bukan saja tanpa pegangan hidup tetapi juga sedang dibawa penindasan oleh bangsa Romawi yang sedang menjajah atau berkuasa atas orang Israel pada waktu itu. Nah, boleh bayangkan ibu-ibu, belas kasihan mereka pada waktu itu sungguh membutuhkan suatu pemulihan dari keadaan yang mereka alami. Nah, belas kasihan yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus bukan saja sebatas
kita tahu, tetapi seperti Yesus harus menjadi kebiasaan dan gaya hidup ibu-ibu dan saya. Itu pesan utama firman Tuhan buat kita saat ini. Yesus sudah menyatakan belas kasihannya melalui apa? Melalui sentuhan langsung kepada orang-orang yang sangat membutuhkan belas kasihan waktu itu. Mereka yang sakit. Di pasal 9 ini di sini mulai dari ayat 1 beberapa perikop di pasal 9 ini menceritakan bagaimana tuh pelayanan Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan orang yang sakit, baik itu yang sakit pendarahan, ada perempuan yang pendarahan, bahkan membangkitkan anak kepala rumah ibadat. Kemudian Yesus menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang bisu. Yesus waktu itu juga menumpang di rumah pemungut cukai. Kemudian ada orang lumpuh yang disembuhkan. Dan itu hanya sebagian kecil atau sebagian dari pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang awalnya Tuhan melihat, lalu oleh pelihatannya itu timbul belas kasihan dari hati. Belas kasihan yang aktif, yang bukan saja dikatakan tetapi benar-benar ditindaki, ada follow up, ada tindakan langsung dari apa yang dirasakan. Ibu-ibu, ketika saudara menyaksikan masalah-masalah sosial saat ini di hadapan kita, apalagi masa pandemi yang diikuti dengan krisis ekonomi, bahkan krisis-krisis yang lain, itu di hadapan kita kadang-kadang mungkin kita akan ketemu dengan orang-orang seperti yang terjadi di zaman Yesus. Ada orang yang lapar, yang haus, yang telanjang karena tidak punya pakaian. Orang-orang yang terlantar, banyak tunawisma sekarang. Coba kita berjalan pagi-pagi di daerah Sumba Opu, di situ kita akan melihat ada beberapa orang, bukan hanya 1, 2, tetapi ada beberapa orang sebelum toko dibuka itu mereka tidur di emperan toko. Dan ada juga orang-orang atau anak-anak yang terlantar, gelandangan-gelandangan. Bahkan orang-orang yang sementara sakit di rumah sakit. Mereka semuanya adalah orang-orang saudara-saudara kita yang membutuhkan pernyataan belas kasihan daripada kita. Kadang-kadang kita mungkin, saya berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menjangkau dengan cara Tuhan orang-orang yang ada di sana, orang-orang yang kena bencana alam. Tetapi kita hanya batas berdoa saja, hanya tergerak hati. Firman Tuhan menuntut kita saat ini untuk bertindak, untuk melakukan. Ketika kita menyaksikan orang-orang yang membutuhkan anugerah keselamatan, mereka yang sedang menuju kepada kebinasaan kekal, yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita juga tergerak hati untuk menyaksikan, untuk mewartakan, memberitakan Injil kerajaan sorga itu kepada orang-orang yang terhilang, yang membutuhkan mendengar kabar baik. Nah, ini semua juga membutuhkan kesaksian dari kita semua ibu-ibu. Kita orang-orang yang beruntung yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Biarlah hal yang kita telah miliki itu kita tidak hanya simpan buat kita, tetapi kita mau mewartakannya. Di ayat 35 di situ dikatakan tadi, Yesus bukan hanya menyembuhkan orang yang sakit, memperhatikan yang lemah, tetapi ia juga mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Dan apa yang diajarkan yaitu memberitakan Injil kerajaan surga. Setiap waktu adalah kesempatan buat kita. Jangan menunda. Nah, ibu-ibu, saya akan menyaksikan suatu ketika, suatu hari sekitar bulan lalu. Waktu itu masih musim hujan. Pagi-pagi saya menuju ke sekolah di SMP. Lalu karena waktu belum menunjukkan, kami biasanya masuk atau mulai kegiatan di sekolah itu jam 7.15. Jam 7.15 itu dimulai dengan ibadah. Karena waktu itu saya agak cepat datang, saya ingin mengisi
pulsa HP saya masih di Ali Malaka juga di Kembang Jaya. Itu dekat sekali dari SMP Gamaliel. Lalu saya berjalan. Ketika pas di perampatan Ali Malaka dengan Daeng Tompo, di situ saya ini sambil menunduk karena buru-buru harus kejar waktu, isi pulsa, pakai payung sambil menunduk. Lalu ada seorang kira-kira usia 20-an, seorang pria tiba-tiba mencegat saya, dia cegat saya lalu hanya mengulurkan tangan. Saya karena buru-buru waktu itu saya jalan, tetapi 10 langkah ke depan sekitar itulah 5-10 langkah ke depan tiba-tiba hati saya tergerak. Saya kenapa saya enggak tolong tadi itu? Padahal hal yang mudah sebetulnya karena memang dia memakai baju yang kumal, sudah matanya merah, lalu dekil sekali tidak pernah kelihatan dari penampilannya pria tersebut tidak pernah mandi. Lalu saya berbalik, dia juga terus jalan karena saya tidak mempedulikan waktu itu. Saya berbalik, saya bilang, Dek, saya panggil adek karena memang usianya sekitar 20-an. Dek, tunggu saya ya di pintu gerbang SMP. Jadi oh iya dia iya. Lalu saya jalan, akhirnya saya berpikir saya sebetulnya tadi bisa melakukan apa yang diperlukan oleh pria tersebut. Saya jalan, singkat cerita saya isi pulsa, saya balik. Ternyata pria tersebut sudah berjalan menuju ke arah Sumba Opu. Dia tidak menunggu saya lagi di pintu gerbang seperti yang saya katakan kepada dia tadinya. Lalu karena dia berjalan, hati saya kuat sekali, saya harus kejar dia. Saya kejar, akhirnya saya ketemu dia karena hujan waktu itu. Dia berteduh di sudut ujung Ali Malaka, perampatan Ali Malaka dengan Sumba Opu. Lalu saya seperti yang dia butuhkan, yaitu dia membutuhkan sesuatu atau sekedarnya mungkin untuk kebutuhannya waktu itu. Saya mengeluarkan lembaran uang. Waktu itu karena yang ada di kantong saya 50.000, jadi saya berikan dia 50.000. Wah, luar biasa matanya waktu itu. Dia, terima kasih. Tapi pas dia lihat, banyak sekali. Lalu saya bilang, sudah kamu beli makanan. Habis itu kalau masih ada sisa ya simpan buat besok. Lalu saya balik. Di jalan itu saya menangis karena bukan menangisi orang tersebut, tetapi memang saya menangisi juga keadaan orang tersebut. Saya merenung waktu itu. Tuhan, terima kasih karena gerakan yang dalam hati saya ini saya bisa penuhi. Coba seandainya saya tunda, atau saya katakan tidak waktu itu, saya tidak tahu, pasti saya akan mengalami kegelisahan. Nah, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti itu. Kita tidak tahu bahwa Tuhan sengaja mempertemukan kita dengan orang-orang seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita mengatakan, tidak, jangan dulu. Karena belum waktunya, nanti saja. Dan engkau tidak pantas untuk menerimanya. Kita tidak tahu bahwa itu adalah waktu Tuhan, kairos. Waktu Tuhan dalam kronos atau dalam waktu-waktu yang Tuhan berikan buat kita. Nah, ibu-ibu, saya kira untuk melakukan belas kasihan yang nyata, jangan menunda. Lakukan segera ketika Anda tergerak hati oleh belas kasihan seperti yang sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita di bagian akhir ayat 37 dan 38. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, tuaian memang banyak. Selain kita tetap tekun berdoa supaya pekerja-pekerja semakin banyak. Tapi marilah ambil bagian. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Melihat dengan penuh belas kasihan dan bertindak. Bukan menunggu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membantu kami untuk melakukan firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan Tuhan. Sebab itu ketika kami berhadapan dengan
masalah-masalah sosial yang ada di depan kami, yang menuntut kami untuk melakukan sesuatu. Biarlah dorongan dari hati kami itu kami akan ikuti dengan tindakan nyata. Bukan hanya perkataan tetapi tindakan nyata seperti yang Tuhan sudah contohkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan kami, firman yang hidup. Amin. Amin, demikian firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Untuk itu kita kembali naikkan pujian. Berikan ku hati seperti hatimu. Biarlah pujian ini juga merupakan respon kita terhadap firman Tuhan yang baru kita dengarkan. Bagaimana kita menyatakan belas kasihan dengan tindakan yang nyata. Persembahan bisa ditransfer melalui nomor rekening seperti yang nampak di layar kita masing-masing, atau bisa juga dibawa ke gereja kepada hamba Tuhan di gereja. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Tuhan memberkati setiap persembahan yang kita telah berikan. Kita berdoa, terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami melalui pekerjaan, melalui usaha yang kami kerjakan. Engkau telah memberkati semuanya ya Tuhan, sehingga pada saat ini kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami telah berikan. Kuduskan persembahan ini dapat dipakai di Komisi Wanita, dan berkatilah setiap badan pengurus yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi Komisi Wanita, bagi gerejamu, bahkan bagi siapa saja yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Tolong kami untuk mengelola setiap yang Tuhan anugerahkan itu dengan bertanggung jawab dan mempermuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa penutup dan juga pengumuman nanti akan disampaikan oleh Evangelis Eva. Kepada Evangelis Eva kami silakan. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat sore hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah, walaupun kami masih berada di rumah masing-masing. Tapi kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hadir di setiap ibadah yang kami lakukan, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami melalui puji-pujian dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, biarlah Engkau memampukan setiap kami untuk memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan, sebagaimana Tuhan Yesus juga melayani orang-orang dengan penuh belas kasihan. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukannya supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan orang juga boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya.
Tuhan berkati setiap ibu-ibu yang boleh mendengar firman, yang sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami saat ini bersatu hati, hamba-Mu berdoa untuk setiap ibu-ibu komisi wanita, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam setiap pergumulan apapun yang dihadapinya, hamba-Mu berdoa biarlah iman mereka, iman ibu-ibu boleh semakin terpaut kepada Tuhan, mengasihi Tuhan di tengah pergumulan yang mereka hadapi. Ajar mereka untuk bersyukur dan melihat karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan sumber penghiburan di dalam setiap pergumulan yang ibu-ibu alami saat ini. Tuhan, saat ini kami juga mengingat untuk ibu-ibu yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit, kiranya Tuhan Engkau menjamah mereka. Kami mengingat untuk Ibu Mary Gohari, kami mengingat untuk Ibu Meritan dan ibu-ibu yang lain yang hamba-Mu tidak sebut. Mari Tuhan Engkau menjamah, memulihkan akan segala penyakit, kelemahan tubuh mereka. Engkau adalah dokter dari segala dokter yang mampu untuk memulihkan, menyembuhkan akan setiap mereka. Setiap obat-obatan, makanan dikonsumsi boleh memberikan akan kemajuan dari kelemahan yang mereka miliki saat ini, sakit yang mereka miliki. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Mohon Tuhan Engkau memberkati akan bangsa ini di tengah situasi pandemi dan juga pemerintah saat ini sedang gencar di dalam memberikan vaksin kepada setiap masyarakat. Tuhan, kiranya Engkau memberkati melalui vaksin ini. Biarlah masyarakat boleh pulih secara kesehatan mereka. Biarlah mereka boleh menjalani hari-hari dengan kekuatan yang baru, dengan vaksin yang mereka saat ini sudah terima. Yang belum menerimanya, Tuhan, kiranya Engkau juga tolong berikan kepada mereka keteguhan hati tanpa ada rasa takut untuk menerima vaksin ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga menyerahkan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden di dalam melakukan dan memutuskan segala sesuatu untuk kemajuan bangsa ini. Kiranya Engkau menolong mereka supaya di dalam kesemuanya itu seluruh rakyat Indonesia, baik pusat maupun daerah, boleh merasakan akan kesejahteraan dari kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi. Tuhan, kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dan doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami, saya undang kita semuanya untuk berdiri. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu dipersilakan duduk kembali. Ibu-ibu yang terkasih, sesuai dengan janji saya minggu yang lalu untuk mengumumkan pemenang games yang sudah kita lakukan hari Jumat kemarin, dan bersyukur sudah ada beberapa orang yang boleh mengirimkan jawabannya, dan luar biasa saya mengapresiasi ibu-ibu yang sudah mengirimkan jawaban. Dan sudah ada 3 pemenang, dan masing-masing pemenangnya ini mendapatkan hadiah yang menarik gitu ya. Hadiah yang pertama ya mendapatkan pulsa 100.000. Wah. Juara yang kedua mendapatkan pulsa 75.000 ya. 50.000. Bukan 75, 50.000, dan juara yang ketiga adalah 25.000. Nah, siapa pemenangnya?
Saya akan mulai dari juara yang ketiga yang mendapatkan 25.000 ya. Siapakah dia? Teng tong teng gitu ya. Selamat kepada Ibu Frida Kuantisari ya, mendapatkan pulsa 25.000. Dan juara yang kedua siapa ya? Ya, Semulinasi ya, mendapatkan juara yang kedua dengan mendapatkan pulsa 50.000. Dan juara pertama siapa nih yang kita tunggu-tunggu? Dapatkan pulsa 100.000. Saya mengapresiasi ibu ini ya. Ibu ini mengirimkan jawabannya itu beserta dengan ayat-ayatnya sampai lengkap. Saya heran juga. Wah, luar biasa ini ibu ya gitu ya. Siapakah dia gitu. Pemenang pertama adalah Ibu Lau Mary. Selamat untuk Ibu Lau Mary mendapat pulsa 100.000 dan nanti akan dikirimkan ke nomor masing-masing ya. Selamat sekali lagi, dan walaupun hadiahnya hanya pulsa, tapi biarlah itu boleh memberikan semangat untuk kita semakin setia membaca firman Tuhan. Itulah pemenang-pemenangnya. Saya sekali lagi mengucapkan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.